Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan ke teman-teman semuanya mengenai materi pertumbuhan sekunder pada batang. Definisi dari pertumbuhan sekunder itu sendiri yaitu pertumbuhan yang terjadi setelah pertumbuhan primer untuk membentuk lapisan kayu. Pertumbuhan sekunder dapat terjadi pada akar dan batang tanaman. Pertumbuhan tersebut gunanya untuk memperbesar diameter akar dan batang pada tanaman. Pada batang tanaman terjadi karena adanya aktivitas meristem sekunder, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler terdapat di antara xilem primer dan flum primer, yang disebut juga sebagai kambium intravaskuler. Pertumbuhan sekunder hanya dijumpai pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Pada tumbuhan muda, kambium vaskuler hanya terdiri dari satu lapisan yang kecil. Semakin dewasa, akan terbentuk kambium yang melingkar yang disebut sebagai lingkaran kambium atau cincin kambium. Ketika pertumbuhan sekunder dimulai, proses diferensiasi terjadi pada bagian medullary ray, yang di dalamnya terdapat kambium intravaskuler dan di sebelahnya terdapat kambium intervaskuler. Pertumbuhan intra dan intervaskuler akan membentuk lingkaran kambium. Pada lingkaran kambium, bagian luar terdapat flum primer dan bagian dalam terdapat xilem primer. Pembelahan sel terjadi pada lingkaran kambium dan menghasilkan pertumbuhan sekunder pada xilem dan flum sekunder, yaitu pada bagian dalam dan pada bagian luar. Nah, kambium ini membentuk bagian area parenkim yang mengandung xilem sekunder dan flum sekunder, yang secara radial disebut dengan medullary rays sekunder. Kemudian xilem sekunder akan tumbuh menjadi lapisan kayu komersial. Nah, pertumbuhan lingkaran kambium ini dipengaruhi oleh pemotongan tumbuhan, sinar matahari, penyakit kekeringan, dan suhu lingkungan. Selanjutnya, selama beberapa musim, pertumbuhan kambium akan lebih aktif, tetapi pada beberapa musim lainnya, pertumbuhan akan menurun. Pada setiap musim akan terjadi pertumbuhan sekunder yang berbeda. Selama musim semi, kambium akan membentuk pembuluh, xilem, dan lapisan yang disebut dengan early wood. Pada musim dingin, kambium tidak terlalu aktif membelah sehingga xilem yang terbentuk lebih sempit dan akan membentuk lapisan kayu yang disebut lathe. Early holly wood mempunyai kepadatan yang lebih rendah daripada lathe wood. Perbedaan kepadatan ini akan membentuk lingkaran tahun. Pada lapisan batang, xilem sekunder tampak berwarna coklat muda karena menjadi tempat deposisi komponen organik seperti tanin, resin, essential oil, dan getah. Deposisi ini menyebabkan batang menjadi tebal dan resisten terhadap serangga dan mikroorganisme. Lapisan bagian dalam berikutnya adalah lapisan yang keras, yang terdiri dari sel-sel mati yang mengandung lignin pada bagian dinding sel yang disebut sebagai hardwood. Lapisan ini tidak bisa dimasuki oleh air. Lapisan kayu di bagian luarnya disebut sebagai savewood. Korteks adalah tempat pertumbuhan sekunder berikutnya untuk pelebaran batang tanaman. Jaringan meristem lain adalah kambium gabus yang disebut sebagai velogen yang terdapat pada area korteks. Di dalam velogen terjadi diferensiasi sel ke bagian dalam membentuk korteks sekunder atau disebut veloderm. Ke bagian luar
membentuk jaringan gabus atau velen. Jaringan yang terdiri dari velen, velogen, dan veloderm disebut sebagai periderm. Jaringan di luar kambium vaskular, yaitu periderm dan flum sekunder, disebut sebagai kulit batang. Kulit batang yang terbentuk pada awal musim disebut sebagai soft bark karena lebih lunak daripada yang terbentuk pada akhir musim yang sering disebut dengan hard bark. Gas oksigen tidak bisa masuk melalui lapisan tebal pada kulit kayu, maka velogen akan membentuk lentisel dengan membuka epidermis untuk pertukaran gas. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton video kami sampai akhir. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.